Inter bermeditasi untuk mengakhiri kontrak Arturo Vidal. Inter Milan sedang mempertimbangkan pemutusan kontrak Arturo Vidal pada akhir musim ini, meskipun faktanya ia masih memiliki 1 tahun lagi ikatan di Giuseppe Meazza. Pesepak bola Chili tidak berakhir menjadi penentu yang mereka harapkan di tim Nero-Azzurro dan semuanya tampaknya menunjukkan bahwa mereka akan mengambil keuntungan dari klausul yang mereka terapkan dalam kontrak mereka. Dia akan pergi setahun sebelumnya, agar tidak perlu melakukannya meningkatkan gajinya. Musim ini tim Nero-Azzurro harus menaikkan gaji Arturo Vidal menjadi 153 miliar rupiah dan tampaknya mereka tidak bersedia karena dia tidak mendapatkannya dalam bidang bermain. Faktanya, klub Italia tersebut sedang berpikir untuk menggunakan opsi dalam kontrak mereka yang akan memungkinkan mereka untuk memutuskan hubungan mereka secara sepihak di Milan dengan imbalan sekitar 64 miliar rupiah. Inter Milan mempertimbangkan kesepakatan pinjaman untuk Jovic. Inter Milan sedang mempertimbangkan kesepakatan pinjaman untuk striker Real Madrid Luka Jovic di jendela transfer musim dingin mendatang. Sementara Inter percaya bahwa Dzeko dan Lautaro cukup bagus untuk menjadi starter, mereka membutuhkan pengganti berkualitas untuk menjaga Dzeko tetap segar. Dalam konteks itu, masalah fisik Alexis Sanchez adalah masalah yang akan memaksa klub Italia untuk mencari alternatif di pasar, dan Jovic akan menjadi kandidat yang sempurna untuk mereka karena kesepakatan pinjamannya tidak akan mahal. Aston Villa merencanakan gerakan untuk Matías Vecino. Aston Villa termasuk di antara 3 tim yang mengejar gelandang Inter Milan Matías Vecino. Pemain internasional Uruguay akan kehabisan kontraknya, berakhir pada akhir musim. Vecino dengan cepat membuktikan dirinya sebagai penggerak vital di lini tengah Inter dan cukup mengesankan di tahun-tahun awalnya di klub. Menariknya, ini bukan pertama kalinya Vecino dikaitkan dengan kepindahan ke Midlands. Dengan Steven Gerrard sebagai manajer baru mereka, The Villains telah memasuki fase baru dan siap untuk mendukung mantan bos Rangers di pasar transfer karena mereka bertujuan untuk finish di paruh atas Liga Premier. Mastercard mengambil sponsor kaos tim wanita Inter. Inter Milan telah memperpanjang kemitraan mereka dengan Mastercard untuk sekarang memasukkan sponsor kaos tim wanita klub. Mastercard telah menjadi mitra Inter Milan sejak 2018. Sponsor kaos wanita adalah bagian dari komitmen Mastercard yang lebih luas untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam olahraga dan sepak bola wanita pada khususnya. Alessandro Antonello, CEO perusahaan FC Internazionale Milano mengatakan, "Kami senang mengumumkan perjanjian kemitraan baru ini dengan Mastercard, merek yang memiliki ikatan kuat dengan dunia sepak bola dan organisasi yang bekerja keras untuk mendukung pengembangan permainan wanita." Mastercard berbagi komitmen Inter terhadap kesetaraan dan inklusivitas dan karena itu kami senang bahwa merek dengan nilai-nilai di hati akan muncul di kaos yang dikenakan oleh para pemain wanita kami. Beppe Bergomi, Nerazzurri memiliki segalanya untuk tetap bersama AC Milan dan Napoli. Beppe Bergomi menjelaskan bahwa Inter memiliki apa yang diperlukan tetapi mereka harus mulai memenangkan pertandingan head-to-head jika ingin memenangkan Scudetto kedua berturut-turut. Kami mulai dari 2 sudut pandang yang sangat berbeda, jika Inter ingin kembali bersaing memperebutkan Scudetto, mereka harus menang dan berharap. Nerazzurri memiliki segalanya untuk bertahan dengan AC Milan dan Napoli di atas sana. Beppe Bergomi merasa perbedaan utama antara AC Milan dan Napoli musim ini adalah penampilan Victor Osimhen yang disamakan dengan mantan striker Inter Romelu Lukaku. Secara keseluruhan, Beppe Bergomi merasa Napoli harus menemukan cara untuk mengontrol lini tengah Inter, sementara Inter harus siap memanfaatkan situasi bola mati. Napoli harus memiliki kekuatan untuk mengontrol permainan bahkan di lapangan yang sulit seperti itu, Inter harus menguasai bola dengan keluar dari belakang dan memanfaatkan bola mati. Simon Jaer tentang Christian Eriksen dari Inter, peristiwa di bulan Juni mengubah kami.
Bek tersebut merefleksikan tahun-tahunnya secara keseluruhan yang mencakup Euro 2020 dan kualifikasi untuk Piala Dunia yang berlangsung pada 2022. Itu adalah tahun yang gila, dari setiap sudut pandang. Jelas sangat positif, tetapi ada juga yang mengubah kami di bulan Juni, lalu untungnya episode itu berakhir dengan baik. Saya mengacu pada Christian Eriksen, sekarang dia baik-baik saja. Waktu berlalu. Kami bermain sangat baik di kejuaraan Eropa dan kami telah lolos ke Piala Dunia. Christian Eriksen mengalami serangan jantung di lapangan dalam pertandingan pembukaan Piala Eropa 2020 Denmark melawan Finlandia di Copenhagen. Simon Kjaer sejak itu dipuji karena membantu menyelamatkan hidupnya saat dia bereaksi cepat untuk memastikan bahwa gelandang Inter tidak menelan lidahnya dan dimasukkan ke dalam posisi pemulihan. Staf medis di Stadion Parken kemudian dapat mengambil alih dan menyelamatkan nyawa Christian Eriksen. Dia sekarang masih dalam pemulihan di Denmark dengan keluarganya yang dekat dengannya. Inter Milan melihat upaya mempertahankan gelar Serie A ke jalurnya saat Napoli mengunjungi San Siro. Upaya Inter Milan untuk mempertahankan gelar Serie A mereka akan diuji lagi pada hari Minggu ketika mereka menghadapi pemimpin Liga Napoli dengan harapan dapat memperkecil jarak 7 poin antara mereka dan posisi teratas. Sisi Simone Inzaghi membuntuti Napoli dan rival sekotanya AC Milan, keduanya tak terkalahkan dan menyamakan kedudukan di puncak, setelah serangkaian pertandingan besar yang ditandai dengan peluang yang terlewatkan dan keputusan wasit yang tidak menguntungkan. Napoli memiliki skuad yang hampir penuh yang tersedia untuk perjalanan mereka ke utara, dengan Kalidou Koulibaly kembali menyusul skorsingnya karena kartu merah akhir bulan lalu. Namun, ia mencetak gol melawan Liberia dan Cape Verde selama jeda internasional, dan meskipun Super Eagles hanya lolos ke babak playoff untuk turnamen tahun depan di Qatar, Spalletti akan senang melihat pemain berusia 22 tahun itu kembali mencetak gol.